Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, adik-adik juga kakak sekalian, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dimana pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tafkhim dan tarkik. Dan pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pada bagian huruf-huruf pada huruf ro, di mana saja huruf ro ini dibaca tarkik. Baik. Pertama, huruf ro ini dibaca tarkik apabila berharokat kasroh, pasti ya. Baik ketika huruf ro berkasroh ini dalam keadaan bertasdid maupun tidak. Misalnya qadirina wa akharina tajri falmuriyat. Ro yang berkasrohnya dibaca tarkik ya. Yang kedua, posisi yang kedua masih berhubungan dengan kasroh. Jadi misalnya huruf ro-nya ini sukun dan berada di tengah kata, dan sebelumnya huruf berharokat kasroh, dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Contoh kalimatnya al-firdaus, syir'ah, wa fir'aun, fi miryah, min syirk. Itu contoh yang kedua. Atau bertemu dengan huruf isti'la dalam kata yang terpisah. Misalnya fasbir sobro, itu ro-nya meskipun setelahnya ada huruf isti'la tetap dibaca tarkik ya, karena berada pada dua kata yang terpisah. Contoh ayat ini ada di surah Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sobro. Insyaallah. Yang ketiga, ro ini dibaca tarkik apabila dalam harokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, baik bertasdid ataupun tidak. Jika tadi berada di tengah kata, kalau ini dibaca sukun, misalnya karena wakof ya. Contoh kalimatnya jarodum mutashir. Nah, kalau dibacanya wasol mutashirun, itu kan tafkhim. Tapi karena dia menjadi sukun karena wakof, jadi dibacanya tarkik karena sebelumnya ada huruf yang berkasroh. Jarodum mutashir, azabum mustaqir. Gitu. Baik bertasdid maupun tidak, sama-sama dibaca tarkik apabila dalam kondisi seperti ini. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan penulisan ya. Itu tadi kondisi yang ketiga. Sekarang kondisi yang keempat, apabila sukun karena wakof, sebelumnya huruf yang sukun yang bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat kasroh. Kita ulangi ya. Apabila huruf ro ini sukun karena wakof, sebelumnya huruf yang sukun yang bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi itu ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi ini juga berkaitan dengan kasroh. Jadi huruf kasroh, huruf bersukun, baru huruf ro. Contohnya qasamul lidhi hijr, sod, wal qur'ani dzikr. Nah, itu yang ro yang terakhir itu ketika dia sukun, dia dibaca tarkik. Insyaallah paham ya.
Itu yang ke berapa berarti? 4. Yang kelima adalah apabila huruf ro ini sukun karena wakof juga, dan sebelumnya ada huruf ya sukun. Contohnya wallahu bima ta'maluna basir, yauma idzil khabir, ya jibalu awibi ma huwa thayyir, wallahu a'lam bimuradi. Jangan lupa takrirnya sebagai sifatul huruf tambahan dari ro itu dipastikan hadir ya. Juga sifat-sifat yang lain dari huruf ro ini. Demikian untuk yang kelima. Yang keenam, bila dalam keadaan imalah. Jadi imalah ini adalah bacaan di mana fathah yang dibaca miring ke kasroh. Dalam riwayat Imam Hafiz an Asim ada di dalam surah Hud ayat ke-41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha majreha wa mursaha. Nah itu roknya majreha, roknya itu dibaca tarkik. Yang terakhir berarti yang ke-7 ini dibaca tarkik ro ini apabila wakof dengan cara raum, sedangkan huruf ro ketika wasol adalah kasroh. Ini dalam kondisi wakof juga, tapi wakofnya dengan cara raum. Raum itu apa? Di sini jelaskan bahwa raum ini adalah cara wakof atau berhenti dengan raum adalah berhenti pada suatu huruf dengan pembacaan harokatnya dengan pelan. Materi ini tidak diperuntukkan bagi pemula, namun khusus bagi para guru Al-Quran sebagai pendalaman. Ini contohnya adalah kalla wal qamar walaili id adbar. Nah itu dibaca rom. Kalla wal qamar. Nah yang itu ya. Jadi ketika dia wasol, dia wakof, dan ketika wasolnya dibaca kasroh wal qamari, jadi wal qamar itu dibaca tarkiqnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi, silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.